Hai gengs, balik lagi nih sama Minsai di MW Movie. Kali ini Minsai bakal nyeritain alur film yang berjudul Squad yang rilis tahun 2021. Di pembukaan film, kita diperlihatkan suatu wilayah dan orang-orang di sana lagi ngebungkus sesuatu gitu. Di wilayah itu juga banyak laki-laki yang berpatroli membawa pistol sebagai senjata mereka. Di sana ada 2 orang laki-laki yang lagi ngebahas pembalasan terhadap India dan akan membebaskan wilayah mereka, yaitu Kashmir. Dan 2 orang itu pun ternyata mengetahui bahwa wilayah mereka sedang diserang, dan tetua meminta pada kaki tangannya untuk membiarkan orang-orang ini hidup karena akan mengirimnya kembali ke India. Gencatan senjata pun terjadi di wilayah itu. Di kantor pusat pengawas militer India, mereka lagi mantau situasi di anggota mereka yang sedang baku tembak dengan tentara Kashmir. Bim dikode untuk segera menghancurkan wilayah musuh, dan bom pun segera meledak di semua wilayah musuh. Semakin memanas, Bim dan anak buahnya semua masih terus nyerang untuk hancur leburin wilayah itu. Bim pun langsung menghadapi tetua dari wilayah itu. Mereka bilang mereka bukanlah orang, tapi mereka adalah pola pikir yang tak bisa dihapus. Dan Bim pun bilang bahwa Bimlah yang akan menghapus pola pikir itu. Bim pun mengalahkan tetua dan menghancur leburkan wilayah itu. Bim pun berjalan di antara bom dengan penuh kemenangan. Saat pasukan menunggu dijemput dari wilayah itu, mereka mendengar suara anak kecil sedang menangis. Saat akan ditolong, ternyata anak itu adalah sebagai jebakan karena di badannya dipasang dengan penuh bom. Tim dari Bim pun berusaha keras untuk nyelamatin anak itu, tapi tak dapat terselamatkan dan bom pun meledak. 3 tahun kemudian dari kejadian tadi, di negara Georgia ada sebuah keluarga dan mereka menemukan putri mereka yang masih kecil terluka saat sedang bermain. Karena ingin nyelamatin anaknya yang mempunyai golongan darah langka, maka Vinod si ayah meminta bantuan kepada stasiun pengamatan di India. Dan kantor pun menangkap sinyal dan mencari tahu di mana dan siapa pengirim sinyal itu. Kantor pusat pun mengetahui untuk siapa sinyal itu dikirim, sampai pada data anak yang terluka tadi. Si Nyonya Atasan dan Pak Ketua segera melaporkan ke sekretaris pemerintahan atas data yang ditemukannya tentang bocah 6 tahun itu. Pak Sekretaris memerintahkan untuk menemukan anak yang bergolongan darah langka itu, dan menyuruh Nandini Nam, yaitu Nyonya Atasan, untuk membuat tim yang akan menjalankan misinya ini. Dan Nandini menunjukkan data-data dari masing-masing anggota tim kepada Pak Sekretaris pemerintahan itu. Di sela perundingan mereka, si Pak Banagar ini nyela kalau ini tidak bisa dilakukan dengan uji coba tim. Tapi Pak Sekretaris Negara tetap menyuruh Nandini untuk mempersiapkan timnya. Nandini diancam sama Pak Bhatnagar, malah Bhatnagar digertak balik sama Nandini. Nandini mulai bergerak, dia mendatangi anggota yang akan direkrut dalam timnya. Sementara itu, Bhatnagar menyampaikan informasi tentang bocah yang punya golongan darah khusus kepada seseorang. Nandini terus mencari anggota terbaiknya untuk ikut dalam misinya. Bhatnagar ngirim anggotanya untuk jadi tim dari Nandini juga. Dan di sini, Amit Dixit, si anggota Bhatnagar ini, dibriefing oleh Nandini bahwa informasi apapun harus disampaikan kepada Nandini karena ini adalah misi dari Nandini. Di rumah sakit, si bocah ini sadar. Dengan cerdasnya, dia terus menanyakan kepada Vinod dan istrinya tentang orang tua kandungnya. Sementara itu di tempat Bim mengingat kejadian saat bocah yang dipasang bom tak bisa diselamatkannya. Dan untuk menghilangkan ingatannya, pergilah Bim minum-minum di bar. Dalam bar itu, Bim berkenalan dengan perempuan cantik di sana, dan mereka pun melewatkan waktu dengan bersenang-senang bersama. Perempuan itu membawa Bim ke Nandini dan anggota lainnya, tapi Bim di awalnya nolak untuk ikut dalam misi Nandini. Bahkan Bim pun sempat bertengkar dengan anggota yang lain saat Bim hendak pergi dari sana. Nandini pun mencoba bicara berdua dengan Bim tentang misi rahasia mereka untuk menyelamatkan seorang bocah perempuan yang didambakan berbagai pemerintahan dunia. Gadis kecil itu adalah seorang gadis yang dari India. Ini dijadikan Nandini alasan agar Bim mau ikut dalam tim dan menjalankan misi.
Kini tim Nandini pun sudah lengkap dan mereka mengadakan rapat bersama dengan Bhatnagar juga. Nandini memulai rapat itu dan mengucapkan selamat datang ke mereka di kantor Nero. Nandini segera memperkenalkan gadis kecil yang akan diselamatkan mereka. Dia adalah Mimi Banerjee yang tinggal di Georgia dan yang akan mereka bawa pulang kembali dengan selamat sampai ke India. Nandini menceritakan biodata Mimi ini kepada anggotanya dan kenapa Mimi ini penting untuk diselamatkan. Bahwa kakek dari Mimi ini seorang ilmuwan yang akan menciptakan cyborg, semacam robot yang akan menggantikan peran 1000 manusia. Dan bahayanya dari cyborg ini mereka terus membahasnya. Jika cyborg terus ada dan semakin banyak, maka dunia dalam ketidakseimbangan. Bim bertanya, siapa saja yang mengetahui informasi ini? Nandini menjawab bahwa banyak orang mengetahuinya. Inilah yang akan menjadikan pertempuran. Di sini Bhatnagar terlihat sedang memberikan informasi pada seseorang melalui pesan di HP-nya. Semua anggota tim mempersiapkan diri mereka untuk segera melakukan misi. Tim pun segera naik helikopter. Mereka terlihat gagah lengkap dengan atribut tempur. Di sini mereka bertambah satu orang tim, yaitu Giris yang ditunjuk Nandini di ruang rapat. Sementara itu, Nandini dan Bhatnagar memantau tim dari kantor pengawas. Sesampainya di rumah Mimi, malah Mimi sudah tidak ada. Vinod dan istrinya pun sudah tewas. Tim pun melalui Bim menginfokan ke Nandini. Dan Nandini memerintahkan untuk cepat menemukan paket, yaitu si Mimi. Giris segera mengecek dan mengakses perangkat komputer di sana, tapi sudah tidak ada data ditemukannya. Bim pun mengambil memori dari CCTV dan menyuruh Giris memeriksanya. Bahkan di setiap CCTV di rumah itu diambil memorinya untuk dicek oleh Giris. Dan pada rekaman CCTV itu diperlihatkan bahwa Vinod dan istrinya diserang sekelompok orang yang bersenjata. Di sini Romeo langsung mengenali kelompok bersenjata itu. Mereka adalah dari Pakistan, karena pistol yang mereka pakai hanya diproduksi oleh Pakistan dan hanya dipakai oleh para tentara Pakistan. Setelah mengecek rekaman CCTV, mereka pun segera bergerak mencari paket itu, karena tim mengetahui lokasinya. Giris masuk sebagai umpan, dan di belakang sudah siap Bim untuk nyerang tentara Pakistan itu. Bim dan tim menghadapi tentara Pakistan itu dan mereka langsung menantang bahaya dan baku tembak. Mereka terus bertempur. Setelah itu, Bim dan tim pun dapat menjangkau paket atau bisa membawa Mimi si target. Dari kantor pengawas, mereka nerima sinyal bahaya bahwa datang pasukan lagi formasi dari Israel. Karena situasi semakin genting, Nandini memberitahukan Bim caranya keluar membawa Mimi bersama Arya. Tapi Bhatnagar protes pada keputusan Nandini karena menurutnya Amitlah yang berpengalaman. Di sini Nandini pun gertak Bhatnagar bahwa itu adalah misi dan timnya. Tim pun langsung melindungi paket untuk menjangkau mobil dan yang lain bertempur melawan pasukan Israel. Amit dan tim lain sudah berada di area yang dirahasiakan, tapi mereka kehilangan Bim dan Arya. Amit menghubungi kantor pusat untuk menginfokan sambil Giris terus berusaha mencari keberadaan mereka. Ternyata Arya dan Bim membawa paket bersembunyi di distrik yang pernah didatangi Bim. Mimi sadar dan Arya pun menenangkan Mimi agar tidak takut dengannya dan Bim. Arya memasang CCTV di area itu. Sementara Giris dan yang lainnya sedang istirahat, mereka mendapatkan sinyal dari Arya dan langsung menginfokan ke kantor markas bahwa Bim dan Arya ada di distrik Kida. Nandini pun segera nyuruh tim untuk pergi menemui Arya dan Bim. Namun dengan kelicikan Bhatnagar, dia ngasih info lagi lewat SMS di HP-nya tentang keberadaan Arya dan Bim sama paket itu. Mimi si paket bertanya pada Arya dengan cerdasnya tentang jati dirinya. Arya melihat Mimi tidur di pangku Bim sambil bayangin mereka berdua. Tiba-tiba Arya sadar karena melihat ada yang mengetahui keberadaan mereka melalui CCTV. Mereka pun keluar untuk melawannya, tapi jumlah mereka sangat banyak. Bahkan saat Arya dan Bim lengah, ada satu orang dari musuh yang akan membawa paket, tapi Bim segera melawannya.
Demi mengelabui para musuh, Bim dan Arya berpisah. Bim membawa Mimi si paket keluar lewat pintu belakang. Arya melawan para musuh. Bim pun berhasil sampai mobil dan pergi ketika Arya melempar granat ke musuh. Sampailah mobil Bim di suatu tempat, dan Bim bersama si paket mencari tempat aman untuk mencari komunikasi dengan kantor pusat. Batnagar sedang dimarah-marahi pada sambungan teleponnya dengan seseorang. Batnagar tidak mau mengecewakan orang dalam telepon, dia lagi nyuruh seseorang untuk jalankan misinya. Tim sampai di distrik area dan tak menemukan siapapun di sana, hanya sisa puing-puing saja. Tapi Eddie tak percaya. Dia masuk lagi untuk ngecek tanpa menghiraukan teriakan Amit yang sudah ngecek dari dalam bersama Giris. Eddie pun membawa kembali Arya keluar dari gedung itu, dan tim yang lain langsung nolong mereka. Di sini Arya ngasih tahu ke tim lain gimana dia dan Bim diserang. Dan Arya minta Giris untuk menyambungkan telepon ke markas pusat. Dan Arya ngasih tahu Nandini bahwa dia mempunyai mata-mata. Nandini pun langsung tahu kalau itu adalah Batnagar. Batnagar menemui sekretaris pemerintahan untuk ngadu dan fitnah Nandini dan pasukan timnya. Sementara itu di hutan, Bim dan paket yaitu si Mimi sedang mencari cara agar bisa kembali komunikasi dengan markas. Di sini Mimi merengek ke Bim karena kelelahan dan Bim pun menggendong Mimi sambil melanjutkan perjalanannya. Di esok harinya, betapa bahagianya Bim lihat Arya selamat dan timnya pun bersama Arya juga. Mereka pun segera menghubungi markas pusat, tapi sayangnya bukan Nandini di sana, tapi Batnagar. Fitnah Batnagar mempan, dia berhasil menggeser posisi Nandini. Tim pun diminta agar setiap informasi diberikan kepadanya. Bahkan Batnagar pun merintah 2 helikopter bersama mereka. Tapi Amit dan Mimi harus berada pada helikopter terpisah. Di sini dengan berat hati, Bim meyakinkan Mimi bahwa dia akan aman bersama Amit, meski helikopter yang ditumpanginya beda dengan Bim. Tim pun menuju tempat di mana helikopter menjemput mereka. Bim kembali meyakinkan Mimi untuk naik ke helikopter lebih dulu bersama Amit. Setelah Mimi pergi bersama Amit, tim didatangi kelompok orang bersenjata. Bim menyerahkan diri dan dia menyuruh timnya untuk bersembunyi. Tapi Arya tak mengindah perintah Bim saat Giris menghubungi markas dan tak ada respon. Batnagar dengan bahagia mengucapkan selamat tinggal ke tim Nero. Batnagar pun berdrama ke sekretaris pemerintahan bahwa helikopter yang ditumpangi Mimi diledakkan oleh pemberontak dan pemberontak itu adalah tim Nero sendiri. Mereka semua sudah ditangkap. Batnagar terus berdrama ke tetua agar dapat memenuhi tujuannya. Sementara itu Bim dibawa masuk ke sebuah gedung oleh segerombolan tentara militer dan dia dikurung di sana. Batnagar datang ke markas pusat dan dia menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pergi meninggalkan kantor markas. Batnagar bilang kalau pekerjaan tim Nero telah selesai, jadi tim mereka juga dibubarkan. Batnagar pun menguasai markas. Sementara itu Giris menghubungi temannya untuk menanyakan yang terjadi. Baik Giris maupun temannya saling bercerita tentang situasi mereka masing-masing. Batnagar merencanakan membom lewat drone di tempat tim Nero berada. Giris menceritakan pada timnya bahwa Batnagar memerintahkan untuk membom tempat itu. Tanpa banyak bertanya, mereka langsung berusaha nyelamatin Bim yang dikurung. Dengan cara Giris berpura-pura jadi salah satu tentara seperti mereka. Giris berhasil mengeluarkan Bim dan menceritakan rencana Batnagar. Bim mengunci Giris di penjara sementara dia melawan para tentara itu. Drone bom kiriman Batnagar pun sampai dan segera menghancurkan tempat itu. Di New Delhi, Batnagar masuk ke kantor dengan percaya diri. Bahkan dia mempunyai pengawal yang mengikutinya. Batnagar mendapat panggilan dari Bim dan mengancamnya. Tapi dengan bangga Batnagar mengatakan bahwa dia berada di tempat yang sulit dijangkau jika tak ada izinnya. Dan dia diberitahu stafnya bahwa panggilan telepon itu ada di gedung yang sama dengannya. Batnagar dibuat pingsan oleh Bim, dan ketika sadar, Bim bertanya di mana tempat Mimi berada. Karena diancam, Batnagar pun mengatakan di mana Mimi berada. Bagaimana awal mula Batnagar bekerja sama bersama orang yang selalu dihubunginya.
Mereka semua pun tercengang karena Amit adalah anak buah dari musuh. Nandini datang bersama 2 orang yang diperintahkan untuk menangkap Bhatnagar. Setelah itu, Bim menghubungi Amit, dan Amit pun dengan sombongnya akan mengirimkan alamatnya kepada Bim agar mereka bertemu. Di sini Nandini memberikan semangat kepada Bim untuk menghadapi para musuh, dan berangkatlah para tim ke lokasi musuh. Tim membekali dirinya dengan alat tempur yang lengkap. Sebelum naik helikopter, Bim diberikan giris rincian tentang semua misi yang akan dilakukannya di sana. Dan berangkatlah mereka menggunakan helikopter. Nandini memastikan keberangkatan tim melalui giris sambil memantau di kantor markas. Sampailah tim dalam markas musuh dan segera bertempur melawan musuh. Baku tembak terus digenjatkan. Amit yang sedang menyiksa Mimi segera keluar untuk melawan tim Nero, dan sampailah Bim di tempat Amit. Bim pun langsung melawan Amit, sementara Mimi melihat Bim sambil menangis. Di awal, Bim kalah melawan Amit, hingga dia tersungkur. Mimi terus berteriak agar Bim bangun, dan Bim pun bangkit melawan Amit dengan semua tenaga yang dimilikinya. Amit pun kalah di tangan Bim. Tim pun meninggalkan markas musuh bersama Mimi dengan helikopter, tapi mereka dihadang oleh helikopter musuh dan Bim menembakkan bom ke arah musuh. Meskipun Bim harus terjatuh dari helikopter untuk mengambil senjata tersebut. Sehari setelah kejadian, Nandini menemui tetua atasannya dan melaporkan misi selesai dan Mimi selamat. Cerita pun berakhir pada throwback isi surat yang diserahkan Giris kepada Bim dari Nandini. Bim menepati janjinya ke Mimi bahwa Bim adalah malaikat pelindung Mimi. Cerita pun tamat. Jangan lupa subscribe ya geng di channel MW Movie ini untuk ngedukung channel MW Movie. Bye!